Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 19 Desember 2024 jam 3.32 sore ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ITMG, DSSA dan BBHI ya. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Sekali lagi analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, juga sebagai perbandingan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan saham yang ada diskon, kemudian juga ada potensi untuk bagger atau multi bagger, dan terakhir selama menunggu untuk bagger atau multi bagger itu kita punya ada dividen ya, dividen yield, upah selama menunggu ya. Baik, yang pertama ini ITMG ya. ITMG Indo Tambang Raya Megah ya. Kita punya 3 data, yaitu triwulan 1, 2 dan 3, semuanya memenuhi kriteria ya. Tinggal kita cek apakah ada peningkatan atau tidak ya. Yang pertama dari segi permodalan ini fluktuatif ya, naik kemudian turun, triwulan 2 naik, triwulan 3 turun, dan turunnya tidak di bawah dari triwulan 1 ya, berarti naik kemudian turun sedikit. Untuk keuntungan bersih ini turun lalu naik ya, tapi naiknya tidak melebihi dari triwulan 1 ya. Jadi untuk valuasi ini antara book value dengan IPS ini ada perbedaan ya, ada anomali ya. Kemudian untuk harga di sini ada peningkatan, aset lancar ini fluktuatif juga, hutang ini bertambah, hutang berbunga bertambah, untuk hutang kepada rekanan juga ini fluktuatif juga. Jadi simpulannya antara triwulan 1 sampai triwulan 3 ini terjadi fluktuasi ya untuk ITMG. Kemudian kita cek dari segi rasio-rasio. Keuntungan triwulan 1 itu 21%, triwulan 2 17, sekarang triwulan 3 naik jadi 20. Jadi naik turun naik juga ya. Namun dia masuk dalam kategori fast grower ya, artinya untung bersihnya ini, keuntungan bersihnya ini di atas 15%. Jadi saya mengkategorikan termasuk fast grower ya. Kemudian dari segi harga kita bandingkan dengan nilai bukunya, ini sudah 7% di atas ya, atau setara dengan PBV 1,07 ya. Jadi dia sudah di atas, sedikit di atas daripada nilai bukunya ya. Untuk valuasi ya, maksimal beli kita di 49.000. Sekarang berarti kita dapat diskon 53% ya. Oke, kita kategorikan begini ya. Untuk dividen ini 64%, rata-rata memang ITMG ini di atas 60 ya. Setiap tahunnya ya, akumulasinya itu sekitar di atas 60%. Kalau kita gabungkan misalnya di triwulan, untuk misalnya kalau kita membagikan di triwulan 3 ini dibagikan langsung, maka kita dapat dividen yieldnya itu sekitar 12% kalau dibagi sekarang ya, tapi nanti finalnya di triwulan 4 ya. Perusahaan juga sudah membagikan dividen interim ya 1228. Kalau kita lihat di triwulan 3 ini berarti nanti dividen finalnya ada sekitar 1.900-an, tapi nanti kita cek lagi di triwulan 4-nya ya. Jadi bayang-bayangannya seperti ini, sudah dibagikan 1.200, tapi proyeksi kita masih ada akan dapat 1.900 ya. Baik, kita lanjut lagi dari segi free cash flow, ini sudah 13% aman, aset lancarnya tadi aman, hampir 4 kali lipat. Hutang di bawah 50%, retail 34%, sahamnya ada di bursa pun hanya 34% ya. Jadi dari data yang kita dapat di sini ya,
Untuk perusahaan ini ya, kalau melihatnya seperti ini, dia di fast grower, sekarang valuasinya murah dan dia bertumbuh wajar, dalam artian masih di sekitar sini. Karena dia fast grower, maka kita mengambil opini untuk perusahaan ini adalah layak untuk kita investasi ya. Dari data ini kita menyatakan layak untuk investasi meskipun dia sudah di PBV-nya di atas 1 ya. Tapi dengan valuasi yang murah karena dia fast grower, ini kalau istilahnya ini sedang berada di bawah ya. Ini pas bisa saja untuk dibeli, karena kalau kita mengharapkan valuasinya jauh di bawah mungkin tidak bisa juga untuk PBV-nya ya. Jadi untuk PBV ITMG ini sudah termasuk kita anggap saja sudah termasuk murah karena dia fast grower ya. Jadi itu dulu untuk ITMG. Saya pribadi ya ada mempunyai saham ini ya. Kemudian selanjutnya ini kita akan bahas DSSA, Dian Swastika Sentosa Tbk ya. Kita juga punya 3 data yaitu triwulan 1, 2 dan 3. Triwulan 1, 2 dan 3 ini untuk book value-nya ini meningkat semua ya. Namun kebalikan dengan keuntungan bersihnya malah menurun ya. Jadi di sini ada anomali, valuasi modal meningkat tapi keuntungan menurun. Ya. Untuk harga ini fluktuatif juga, naik kemudian turun. Aset lancar ini meningkat, kemudian hutang ini fluktuatif juga. Hutang terhadap pihak berelasi ini menurun ya. Jadi kesimpulannya mungkin mix di sini ya. Valuasi ini perkembangannya istilahnya mix ya. Untuk ketahanan perusahaan mix ya. Untuk ketahanan juga mix. Selanjutnya kita akan bahas dari segi rasio-rasio. Yang pertama bahwa keuntungannya ini 30% di triwulan 1, triwulan 2 ini 23, triwulan 3 20. Ada penurunan keuntungan ya, tetapi masih dalam kategori fast grower ya. Memang dia menurun keuntungannya, tapi masih dalam rentang dia ini keuntungannya perusahaannya dalam kategori yang bertumbuh cepat ya. Untuk harga dibandingkan nilai bukunya ini 10 kali lipat ya, hampir 11 kali lipat, sehingga dia ini PBV-nya 12 ya. Jadi PBV perusahaan ini adalah 12 kali lipat dari nilai bukunya ya. Jadi kita kategorikan di sini ya. Kemudian untuk maksimal beli juga dia sudah 5 kali, kita anggap saja 5 kali ya. 5 kali lebih tinggi daripada maksimal kita beli. Jadi kalau misalnya kita membeli saham ini ya, kita akan mendapati bahwa kita harus menambah modal untuk satu lot saja 5 kali lipat kita menambahnya. Kemudian untuk proyeksi kita terhadap target ini sudah terlewati dari segi data ini ya. Namun juga sayangnya bahwa perusahaan ini tidak membagi atau belum membagikan dividen ya. Jadi istilahnya di harga sekarang dia valuasinya mahal, kemudian juga bertumbuh lamban, tapi karena dia fast grower mestinya ya istilahnya di harga sekarang ini dia turun ya. Kalau dia turun ini sebenarnya bagus ya. Kenapa? Karena dia sedang mengalami konsolidasi. Namun dia masih dalam perhitungan kita bahwa valuasinya masih mahal. Kalau dia turun sampai ke valuasi ya wajar, itu sudah cukup sementara ya. Tapi di sini masih belum memenuhi kriteria ya. Agak riskan juga. Kenapa? Karena di sini tidak ada dividen. Untuk free cash flow sangat besar, 40%. Untuk aset lancarnya ini membaik ya. Tadi utang tidak ada masalah semua ya. Kepengendalian juga tidak ada masalah. Jadi untuk perusahaan ini ya, untuk ketahanan ini oke, hanya jadi masalahnya sini adalah valuasinya ya.
valuasinya yang mahal, namun dia fast grower. Di saat seperti ini dia kan turun ya, 853, 720, 638. Ini mungkin saatnya untuk kita beli ya, kalau misalnya kita mau mengikuti pola fast grower. Tapi mungkin bukan beli ya, tunggu harganya naik dulu ya, mungkin bukan harganya naik tapi IPS-nya naik. Ini kan masih turun, mungkin di triwulan berikutnya dia naik IPS-nya, mungkin saatnya masuk. Jadi saat ini mungkin belum saatnya kalau menurut saya pribadi ya. Kalau kita mengejar capital gain ya, kalau kita mengejar dividennya tidak masuk di sini ya. Jadi mungkin pemahaman saya begini, kita tunggu harganya IPS-nya di triwulan berikutnya meningkat, baru mungkin kita bisa masuk kalau mau mengejar capital gain ya. Baik, sehingga rumusan kita kalau misalnya kita mengambil data dari ini ya, berarti kalau menurut saya pribadi di sini ya, ini berarti hanya masalah dua ya. Dua ini yang kita tunggu ya, istilahnya kalau kita mau dalam kondisi yang ideal, kita menunggu harganya turun dan dividen payout ratio-nya juga ada ya. Karena untuk tadi kita mensyaratkan adanya dividen ya. Tapi yang mengejar capital gain ini sudah tahap yang kedua, mungkin terakhir kita menunggu dia IPS-nya meningkat, mungkin baru bisa masuk, seperti itu ya. Kalau pemahaman saya pribadi. Terakhir kita akan membahas yang ketiga, BBHI atau Alo Bank Indonesia. Kita punya 3 data juga ya, triwulan 1, 2 dan 3. Dari segi book value permodalan di sini ada peningkatan ya. Ada peningkatan, tapi untuk IPS, untuk keuntungan bersih ini ada penurunan. Jadi valuasinya ini untuk valuasi ini ada istilah kita anomali tadi ya. Kemudian untuk harga ini menurun. Valuasi mix, kemudian harga menurun. Kita masuk ke dana pihak ketiga ya. Sayangnya BBHI ini dana pihak ketiganya sangat sedikit ya. Jadi mungkin di sini operasionalnya lebih bergantung kepada kinerja perusahaan itu sendiri ya, karena dana yang masuk dari pihak ketiga itu kurang ya. Terutama karena ini adalah bank digital ya, mungkin agak beda sedikit ya. Baik. Kalau saya menghendaki sebenarnya sih di sini di dana pihak ketiga ini ya di atas 200% atau 300 ya, itu termasuk yang rasional. Tapi ini ya artinya mereka istilah kalau memberikan pinjaman berarti dana mereka sendiri ya, tidak dari pihak ketiga, tidak dari dana murah begitu ya. Kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan. Keuntungannya di triwulan 1 itu 0, sekarang jadi 6%, dan triwulan 3 itu 5%. Sehingga dia masih masuk dalam kategori slow grower ya. Perusahaannya bertumbuh tetapi dia masih pertumbuhannya lamban ya. Apalagi bekas dari mungkin ini bekas dari minus ya, lalu menjadi bertumbuh lamban. Kemudian untuk harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya itu sudah 1,5 kali di atas, atau PBV-nya 2,51. Dan PBV di sini ya, kalau kita melihat seperti ini berarti PBV 2,5 itu termasuk target kita, berarti di harga sekarang ini sudah di harga target ya. Untuk valuasi ini juga sudah 3,4 kali lebih mahal. Jadi simpulan awal kita untuk perusahaan ini, opini kita ya, bahwa kalau kita beli sekarang kita harus menambah 3,4 kali dari modal ya. Namun untuk target sudah terlewati ya. Plus lagi perusahaan belum membagikan dividen ya. Namun secara data awal ini semuanya memenuhi kriteria, tetapi dari segi valuasi di sini ada masalahnya. Hebatnya perusahaan ini adalah free cash flow-nya 44%. Ini sangat besar ya. Jadi uang di tangannya sangat besar. Kemudian tadi returnnya hanya 14%.
Terakhir, semua saham ini ada di bursa. Mungkin di sini karena bisa saja ini perusahaannya ada dana asing di luar ya. Ya, dana asingnya 11%. Jadi mungkin di sini kenapa jadinya 99% ya. Hampir semua ada di bursa. Mungkin saja bahwa pengendali tidak trading, tapi persyaratannya semua saham itu harus ada di bursa. Jadi simpulannya adalah valuasinya di sini sedang ada masalah. Tetapi dari segi ketahanan perusahaan ini juga ada sedikit masalah ya. Mungkin di sini perlu concern begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita membuat opini akhir kita tentang perusahaan ini, karena dia slow grower, tentu saja kita mengharapkan mereka nanti di triwulan 4 yang meningkatkan kinerja ya. Ini yang pertama, kita akan melihat nanti IPS-nya supaya bisa meningkat ya. Yang kedua, tentu saja karena valuasinya mahal, berarti kita akan mengecek di sini lagi ya harganya supaya turun. Terakhir nanti kita masalah dividen nanti ya, karena itu untuk harga nanti untuk dividen nanti, karena kita harus melihat perkembangan dari segi EPS dan EPS-nya dulu ya. Untuk dividen kita melihat perkembangan dari segi EPS dan harga dulu ya. Kemudian juga dana pihak ketiga ini yang perlu kita lihat lagi supaya tidak hanya dana dari bank sendiri, tetapi juga dari dana pihak ketiga ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya untuk BBHI ini ya kita harus menunggu lagi di triwulan 4 perbaikan dari segi IPS, harga, dan DPK, dana pihak ketiganya. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.